Hai, saya Zuhar, ketemu lagi di channel saya. Ini adalah Huawei Nova 7, HP dengan desain paling menarik yang pernah saya coba. Desainnya itu simple, elegan, dan modern. Material back covernya ini dari kaca, dan warnanya ini loh yang saya suka. Jadi ngasih kesan mewah dan mahal aja sih. Pengerjaan sendiri ini menggunakan teknologi yang namanya CMF 3D. Jadi bisa ngasilin warna dan pantulan cahaya yang keren kayak gini. Tapi sayangnya permukaannya tuh gampang kotor kalau kena sidik jari. Dimensi HP ini tuh terbilang tipis ya, tebalnya itu cuma 7,98 mm. Dan punya bobot yang enteng juga, yaitu cuma 180 gram. Kalau dimensinya sih pas ya di tangan saya, nggak kegedean, nggak kecilan. Penempatan tombol power dan tombol volume itu dijadiin satu di sebelah kiri HP. Kemudian SIM tray ditaruh di bawah berjajar dengan port USB-C, speaker, dan mic. Beralih ke bagian layar, handphone ini tuh punya layar jenis OLED dengan bezel yang tipis dan lebarnya itu 6,53 inch. Huawei menyebutnya dengan nama Punch Full View Display, resolusinya Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Kualitas warna dan ketajaman layarnya sih oke banget ya, nyaman lah dipakainya. Soal hardware, SoC ini tuh pakai Kirin 985. Dan sudah dukung jaringan 5G ya, tapi belum bisa digunakan. SoC ini berada satu level di bawah SoC untuk HP flagshipnya yaitu Kirin 990 yang ada di Huawei P40 series. Untuk GPU-nya pakai Mali G77, kemudian untuk RAM-nya ini 8GB yang aman buat multitasking dan storage yang gede 256GB. Tapi sayang saya belum bisa ngetes game favorit saya yaitu Call of Duty Mobile ya. Saya baru bisa ngetes Asphalt 9 sama PUBG Mobile. Kedua game ini waktu saya mainin sih aman. Nggak ada yang bisa saya celah sih soal ini. Main PUBG bisa dapat smooth extreme dan dapat settingan high quality waktu main Asphalt 9. Dari sisi grafik, waktu tabrakan dengan mobil lain di Asphalt 9, grafiknya tuh yang ditampilin tuh rasanya greget banget gitu. Di PUBG juga grafiknya lancar jaya. Mantep deh handphone ini. Terus soal kamera, Huawei itu memang udah terkenal dengan kualitas kameranya yang bagus ya, nggak cuma di handphone flagshipnya, di handphone mid-range kayak gini juga kualitasnya udah bagus. Dibekali 4 kamera yaitu 64 megapiksel dengan bukaan 1.8, untuk lensa utamanya 8 megapiksel dengan bukaan 2.4 lensa ultrawide-nya, kemudian 8 megapiksel dengan bukaan 2.4 juga lensa telefoto, dan 2 megapiksel dengan bukaan 2.4 untuk lensa makro. Resolusi video bisa nyampe 4K 1080p dengan dua pilihan rasio yaitu full screen dan 16:9. Dan tentunya masih ada 720p. Sementara kamera depan sebesar 32 megapiksel dengan bukaan 2.0 dan bisa 4K juga. Fitur di kameranya sih cukup banyak ya. Bisa zoom 20 kali, efek portrait yang variatif, hyperlapse bisa sampai 1800 kali, slow motion yang bisa nyampe 960 fps dan ada fitur dual view. Jadi kalian bisa menggunakan dua lensa secara bersamaan saat ambil video. Kalau menurut saya hasil fotonya sih udah bagus ya. Gambarnya tajam, warnanya natural, detailnya dapet, white balance oke. Nah ini kamera belakang, kamera utama Huawei Nova 7, dia 4K resolusinya. Ini waktu ngerekord sih, waktu ngerekam di layarnya masih agak patah-patah ya, kurang smooth gitu ya. Oh jadi kalau pas format 4K dia cuman bisa ngerekord cuman sampai 10 menit doang. Nah kalau yang ini 1080 yang full screen, misalnya kayak gini
sore hari. Coba gua lari ya. Oke. Nah, kalau ini yang enggak full screen 1080, tapi yang enggak full frame. Full screen. Oke, langitnya bagus. Ini contoh video dari Huawei Nova 7 guys, Nova 7. Jadi resolusinya 4K, kayak gini hasilnya. Tuh. Tuh. Nah, hasilnya lumayan nih, bagus. Nah, kalau tadi 4K, sekarang 1080. Ini yang full screen kayak gini. Hasilnya lumayan. Terus ini 1080, cuman yang nggak full screen. Dia 16:9 kalau nggak salah rasionya. Kayak gini juga. Hasilnya nggak beda jauh ya kalau di layar tuh. Nah, ini contoh video guys dari Huawei Nova 7. Ini kalau malam hari ya. Yuk, kelihatan shaky ya. Nah, ini untuk contoh kamera depannya ya, kayak gini ya. Untuk speaker Huawei Nova 7 ini tuh masih pakai speaker mono. Tapi untuk kualitas suaranya sih udah lumayan oke lah ya, udah lumayan bagus. Selain itu, di Huawei Nova 7 ini udah ada fitur NFC. Jadi kalian bisa ngecek saldo e-money pakai handphone ya. Untuk fingerprint dan face unlock, saya sih udah cukup puas ya. Responnya udah cukup cepet dan akurat lah. Huawei Nova 7 ini punya baterai 4000 mAh. Kalau dibandingkan sama kompetitor lain sih ya, ini bisa dibilang kecil lah ya kapasitas segini tuh. Tapi Huawei itu ngasih adaptor charger yang lumayan gede, yaitu 40 watt. Jadi kalau misalnya kehabisan baterai pun ngecasnya juga lumayan cepet gitu. 30 menit ini bisa dapat 75%, itu yang diklaim Huawei ya. Nah, terakhir yang mau saya bahas ini adalah tentang nggak ada dukungan dari Google atau Google Mobile Service. Awal pakai HP ini sih kerasa nggak ada masalah gitu ya, aman-aman aja gitu. Cuman makin kesini kok rasanya kayak ada yang kurang gitu. Contohnya gini guys, saya kan posisinya masih kerja ya. Jadi tiap sore itu saya tuh harus ngelaporin kerjaan saya dari pagi sampai sore itu pakai aplikasi Google Sheet atau Google Spreadsheet ya. Nah, saya tuh nyari aplikasi itu, aplikasi yang mirip dengan Google Sheet kayak gitu sampai sekarang tuh belum nemu. Jadi untuk laporan ya saya terpaksa pakai HP lain. Itu yang pertama. Contohnya lagi kayak gini. Untuk aplikasi-aplikasi yang nggak ada di App Gallery, kita kan harus nyari di Petal Search atau web lain yang nyediain file dengan ekstensi APK. Nah, karena nggak ada di App Gallery, jadi dia nggak bisa otomatis update kalau ada updatean dari developernya. Nah, jadi untuk mengupdate aplikasi yang sudah expired gitu lah misalnya, kita tuh harus nyari lagi di Petal Search atau nyari di web lain. Nah, kayak gitu. Jadi nggak bisa otomatis update-nya. Kalau misalnya di Play Store atau di App Gallery, kalau misalnya ada updatean untuk aplikasi apa gitu kan pasti ada notifnya ya. Contoh lagi kalau misalnya kalian mau buka aplikasi YouTube, jadi mau nggak mau kalian harus buka lewat browser. Ya mungkin karena belum kebiasa aja sih, jadi buka aplikasi YouTube lewat browser itu ribet. Jadi tuh nggak se-fleksibel kalau pakai aplikasi dari YouTube gitu.
Jadi menurut saya Huawei Nova 7 ini handphone yang paling enak ya, handphone mid-range yang paling enak yang pernah saya coba. Dari sisi desain, hardware, kamera, terus baterai, dan fitur-fiturnya itu yang menurut saya paling enak lah ya. Harganya sendiri saya dapat itu 6,8 juta kalau nggak salah. Tapi setelah itu di marketplace banyak yang jual di bawah itu. Bahkan ada yang 6 juta berapa gitu. Lebih worth it lagi kalau misalnya ada GMS ya. Cuman kalau misalnya nggak ada GMS pun, Huawei itu harusnya bisa memenuhi kebutuhan konsumennya ya tentang aplikasi-aplikasi yang nggak ada di App Gallery. Biar Donald Trump tuh nggak sombong gitu. Ya mudah-mudahan Huawei bisa dengar omongan saya ya. Oke, segini aja yang bisa saya sharingkan tentang Huawei Nova 7. Nah, misalnya kalau teman-teman ada yang pengen beli handphone ini, nah sudah saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Mohon dibantu like, share, dan komen. Mohon juga dibantu subscribe channel saya ini. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan di video saya ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Azwar pamit. Bye-bye.